Beb, aku mau tanya, kalau di Bali kan ada banyak bule. Ya. Ada nggak pantai khusus untuk orang yang telanjang? Telanjang bulat tanpa Telanjang bikini? bulat. Ya? Ya, saya kurang tahu sih. Cuman kayaknya kalau secara legal kemungkinan nggak ada ya, apalagi di Indonesia ya, nggak mungkin banget. Tapi kalau misalnya ilegal atau unofficial mungkin ada sih ya. Cuman mungkin di pantai-pantai yang lebih private, yang jarang ada orang atau keramaian gitu sih. Emang kenapa? Karena di Jerman ada beberapa pantai FKK, atau di Eropa ada beberapa pantai. FKK artinya Freikörperkultur, jadi kultur tubuh bebas atau nudisme, jadi mereka emang suka telanjang. Jadi ini seperti salah satu ya filosofi hidup untuk orang yang suka Maksudnya kebebasan gimana? berekspresi bebas terhadap tubuhnya. Dan satu part juga dari FKK itu olahraga. Jadi ini emang memperbaiki tubuhnya dan psikologinya dan ia merasa bebas aja dan menyatu dengan alam. Yes, terus sekarang ngapain dong manusia membuat baju? Ya kan lebih nggak harus nyuci baju lagi. Bener juga sih, bener juga. Nah, jadi fun fact-nya kenapa ada FKK di Jerman, tahu nggak? Nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi ini memang mulai di Jerman, orang Jerman yang mulai dengan ya kebebasan, jadi nggak mau pakai baju-bajunya. Dan ini mulai kalau nggak salah tahun 1900 sekitarnya. Jadi orang-orang masih memakai pakaian yang sangat tertutup, yang panjang. Ada korset buat wanitanya, jadi juga sangat menyiksa. Dan ada beberapa orang yang nggak suka dan juga nggak suka mindsetnya dan mereka sangat ya nggak setuju dengan situasinya dan ya mereka aja mulai berenang telanjang di danau di kota besar seperti protes. Oh, jadi sebagai demonstrasi ya, protes. Sebagai demonstrasi. Mulai bikin clubs atau komunitas dan pantai pertama FKK berada di tahun 1920. Dan itu semua orang setuju ada pantai FKK itu sebagai protes. Ya, di awalnya susah, ada juga beberapa kecaman dari pihak yang karena kan memerangi moral dan tidak senonoh gitu. Dan lebih di awalnya, jadi sekarang karena kan komunitasnya udah besar apa gimana? Komunitas ya lebih besar dan lebih populer juga. Kalau waktu Nazi ya kecilin lagi kan, Nazi nggak suka, nggak setuju. Tapi ya abis itu mulai besar lagi, mulai lebih orang yang juga suka dan pengen punya pantai atau area yang di mana mereka bisa telanjang. Jadi sekarang ada beberapa pantai yang campur juga, jadi tidak cuma untuk orang yang harus telanjang, jadi kamu boleh telanjang. Jadi mereka campur. Oh iya, saya juga kalau nggak salah kemarin atau minggu kemarin ya, saya ngelihat jadi ada grup perempuan dan satu ada perusahaan itu dia ngasih kayak desain baju loh. Jadi desainnya tuh dari bawah, zaman dulu gitu ya, video-video lama dari bawah itu kayak rok mini, ke atas sambungan, terus bagian dadanya itu terbuka gitu. Wanita pun banyak yang nggak setuju gitu, itu kayak aneh aja gitu. Oh, mungkin dari situ ya, dari FKK juga kali ya penemunya. Enggak, ini mungkin lebih ke apa ya? Karena FKK lebih juga menyatu dengan alam kan, jadi ada yang lebih jadi moto mereka juga kembali ke alam. Kan, mau jadi manusia purba lagi ya. Tahu nggak istilah ini? Apa? Alam tidak mengenal pakaian, atau manusia sejati adalah manusia telanjang. Nah, ini moto mereka. Ini dari penyair Jerman. Jadi lebih ke bukan enggak ada yang seksual, enggak ada yang kan. Ini enggak seperti itu. Filosofi hidup aja. Jadi dari awalnya FKK itu ada enggak istilahnya kasus-kasus kriminalitas atau harassment gitu, seks harassment? Kalau di awalnya enggak tahu, tapi ada beberapa kasus pemerkosaan. Ya? Tapi kan banyak orang di situ. Apa pas ngumpet-ngumpet apa gimana? Ya pas ngumpet-ngumpet. Ya nggak tahu juga gimana ini bisa jadi ya. Tapi atau mereka memfotoin orang-orangnya, kan ada banyak pervertisme. Atau juga eksibisionisme. Tahu nggak eksibisionisme? Apa itu? Eksibisionisme itu juga orang yang suka telanjang tapi niatnya seksual. Jadi kan yang tipikal ya, yang klise itu orang biasanya pria. Dan dia cuma pakai jaket yang panjang,
Tapi di dalam itu dia telanjang, jadi dia di luar dan tiba-tiba buka di depan wanita atau bermain-main dengan dirinya sendiri. Ya kan, tapi kan itu nonton. Bebas telanjang. Kenapa harus? Ya tapi ini kan nggak boleh. Terus kegiatannya apa abis telanjang? Ada event kah? Olahraga? Ada juga. Oh, ada juga. Iya, jadi sekarang ada juga banyak. Jadi mereka bikin yoga telanjang atau kan di sauna ini udah wajar kalau telanjang. Sauna saya pernah, wajar. Ada terme juga yang punya FKK atau di pantai atau di kalau berenang. Jadi ada beberapa FKK dan mereka juga bikin camping FKK di mana banyak. Jadi kayak event camping, mereka berkumpul dan semuanya telanjang sepanjang hari. Sepanjang hari. Jadi ada beberapa orang yang cuman suka berenang telanjang atau di sauna dan ada beberapa orang yang benar-benar telanjang sepanjang hari. Di mana bisa? Di mana mungkin? Di tempat tertentu aja mungkin ya. Iya. Oh, di tempat tertentu aja. Tapi jadi kalau di kota ada juga, kalau yoga kan ini satu rumah. Jadi mereka bilang, "Hey, hari itu ada yoga untuk wanita." FKK jadi telanjang. Atau mereka juga bikin hiking. Jadi mereka bilang, hey, untuk yang suka FKK kami bikin hiking di luar alam. Tapi kalau untuk hiking saya nggak rekomendasi sih. Kenapa? Telanjang bulat. Kenapa? Ya sekarang kalau ada nyamuk gimana? Kalau ada binatang mau duduk gimana? Ya sosisnya lebih besar kan. Pakai sepatu nggak? Pakai sepatu. Oh, jadi cuman bajunya aja yang telanjang. Tapi saya ini nggak ngerti konsepnya loh. Kalau mau kembali ke alam, kenapa harus pakai sepatu? Harusnya nggak boleh. Terus kalau mau bawa makanan, pakai tas juga. Iya. Konsepnya bagaimana ini? Ya cuman mungkin mereka cuma mau merasa anginnya di kulitnya atau. Ya. Saya juga nggak. Kan tidak semua orang Jerman suka telanjang. Jadi sebenarnya ini minoritas banget. Iya, jadi ada beberapa grup yang suka. Sepak bola ada juga. Ya? Bayangin, sepak bola. Seriusan? Iya. Juga dari kan ada negara-negara Eropa. Jadi dari Austria, contohnya Austria, cewek atau cowok. Ada satu tim dan main dengan tim dari Jerman. Bola telanjang. Telanjang. Jadi saya pikir mereka masih pakai string tangga dan ada warna. Buat yang cewek. Biar tahu ini dari tim itu, ini dari tim. Oh, jadi pakai body painting. Body painting. Oh, jadi pakai body painting yang cewek. Tapi kalau yang cowok pakai nomor aja di belakang gitu. Dicat gitu ya, nomor 11. Nah, itu masalahnya kan main bola itu salah satu olahraga yang resikonya besar ya. Iya. Dan sekarang apalagi nggak pakai baju itu gimana kalau misalnya ada cowoknya kan? Iya, ada bola yang lain ditendang? Iya. Ayo, itu sakit banget loh. Apa ada peraturan beda peraturan nggak? Enggak ada. Kan kalau main sepak bola pakai celana enggak ada yang di depan sosisnya juga. Apaan? I mean like maksudku enggak ada proteksi. Ya, enggak ada proteksi juga, sih, cuman bener, satu pakaian yang tipis. Tapi nggak kebayang loh main bola di suhu yang panas nggak pakai baju, itu rasanya kayak apa toh di suhu yang dingin gitu kan? Di Jerman mah nggak terlalu panas. Harus pakai sunscreen juga. Ya. Nah, untuk pantainya sendiri nih FKK, kira-kira umurnya berapa diperbolehkan? Boleh, seperti anak juga. Jadi anak-anak. Sebenarnya ada juga beberapa keluarga yang datang sama anak-anak kecil. Tapi biasanya ya kan anak-anak kecil mereka nggak mengerti. Dan buat mereka juga lebih enak kalau telanjang. Kan anak-anak masih suka telanjang yang kecil. Tapi biasanya kalau udah lebih besar yang remaja mereka udah malu. Dan ada juga beberapa klub yang bilang oke, cuma di atas 18, umur 18. Tapi kebanyakan mayoritas itu umur berapa? Yang mayoritas generasi orang tuaku. Menurut saya, saya kan nggak tahu, saya nggak pernah ikut event FKK atau ke pantai FKK, tapi iya sebenarnya mereka lebih tua karena ini sangat populer waktu tahun 70 ke atas ya. Jadi generasi orang tua. Ya udah, berarti saya nggak jadi beb lah. Tadinya saya mau nyobain ke sana, mau lihat. Nggak ada cewek-cewek cantik. Nggak ada sama sekali, tapi ada. Pasti ada. Ya. Saya mau tanya nih ya, ini sedikit agak melenceng. Tiba-tiba yang cowok itu berdiri ataupun kalau cowok kan kelihatan ya bisa berdiri. Bisa jadi. Kalau cewek kan nggak kelihatan. Nah itu
gimana? Langsung telepon polisi kah? Enggak. Ini kan wajar. Cuman kalau kamu udah lihat dari apa ya dia body language. Iya, dari body language atau dia bermain-main dengan dirinya sendiri. Jadi kamu udah pernah ikutan FKK nggak? Belum. Tapi saya udah pernah berenang telanjang. Iya? Karena saya pikir saya juga mau satu kali aja saya mau berenang di laut ya, di laut. Tuh masih muda, mungkin 21 tahun. Saya bikin road trip dengan teman saya dan kami di Spanyol. Dan kami nggak punya tempat penginap di Spanyol, jadi kami nginep di mobil saya dan kami di pantai. Dan saya bilang ke temanku, saya mau berenang telanjang di laut. Kamu ikut enggak? Ya, saya ikut. Dan tapi ini udah malam, jadi nggak ada orang. Dan ini pasti juga bukan FKK, pantai FKK jadi cuma kamu sama teman kamu aja gitu. Iya. Dan udah gelap, jadi nggak bisa kelihatan, nggak ada lampu juga. Jadi saya cuma cepat-cepat lepas baju ke dalam laut kan. Gimana rasanya telanjang di alam? Sebenarnya enak. Iya, sebenarnya enak banget. Lebih menyatu dengan alam. Kira-kira orang yang suka FKK itu dia sakit mental apa enggak sih? Enggak. Ini enggak. Mereka cuma lebih open minded mungkin. Iya. Tapi yang aneh kan, mungkin orang Indonesia nggak mengerti itu. Kalau hiking kan ini di umum. Jadi di Jerman emang tidak ada hak hukum yang bilang kamu nggak boleh telanjang di umum. Kamu boleh, jadi nggak ada langsung polisi yang datang dan kan kamu harus pergi. Sebenarnya boleh, cuman ya kalau ada orang yang merasa terganggu atau emang kamu niatnya seksual, jadi ini nggak boleh. Bayangin deh, seandainya di Indonesia ada komunitas FKK, mungkin banyaknya kejahatan mungkin bisa terjadi ya, karena kurangnya pengetahuan atau open minded kali Jerman orang-orang lebih toleransi. Tapi ada nggak sebagian komunitas atau grup yang keberatan sampai sekarang? Enggak, kalau FKK mah enggak, karena mereka udah mengerti banget apa itu FKK dan mereka kan lebih dengan untuk diri sendiri, jadi satu grup dan mereka nggak mengganggu orang lain, ya gitu. Oh ya, itu kalau misalnya ada orang yang mau ikutan gitu, langsung aja datang, nggak ada formulir atau registrasi gitu, nggak ada. Atau pengumuman sebelumnya kayak, hey ada event FKK di pantai ini, nggak? Atau ada website khusus ya mungkin ada website khusus. Komunitas gabung gitu ya. Mereka sudah tahu. Tapi kamu mau FKK nggak? Kamu mau coba FKK nggak? Kayaknya enggak deh. Apalagi rata-rata umurnya di atas. Kalau sendiri nggak mau telanjang di laut? Kalau sendirian? Iya. Ya ngeri, Beb. Ntar ada belut, ada ikan ya kan masuk kan ngeri juga. Kan ada binatang yang masuk ke alat pria itu yang kecil tuh. Ngeri juga gitu. Saya nggak berani jujur. Biarpun warnanya biru tetap aja nggak berani saya telanjang mandi di laut sendirian meskipun nggak ada orang. Jadi mending pakai burkini daripada telanjang. Ya. Aneh ya. Banyak case sekarang lagi rame-rame juga yang pakai burkini justru itu nggak boleh gitu dipakai. Dan another side, people allowing the FKK. So gila. Kenapa dan sebenarnya saya juga nggak. Telanjang diperbolehkan dan satunya lagi another side pakai burkini nggak boleh. It's crazy. Kalau menurut kamu gimana? Aneh ya? Aneh aja. Yang saya mengerti itu orang Eropa kan buat mereka itu nggak biasa lihat orang-orang lebih tertutup pakai burkini. Jadi kan bikini udah yang wajar aja pakai bikini. Jadi ini emang mungkin aneh buat mereka, tapi kenapa harus memerangi wanita yang nggak mau tunjukin buka baju tubuhnya, mau buka baju. Itulah salah satu hipokrasi dari negara Islamofobia Eropa Islamofobia juga jadi ya. Oke guys, so untuk pembahasan video kali ini cukup menegangkan. Membuat semua orang tegang ya, bukan saya aja yang tegang, mungkin yang di rumah yang lagi nonton juga bikin tegang. Tapi gimana kalau misalnya seandainya kalian ke pantai FKK kira-kira mau nggak? Komen di bawah ya. Untuk podcast kali ini kita
udah selesai bahas FKK, kalian ada ide apa yang mau ditanya-tanya atau mau bahas apa, boleh komen di bawah. Dan terima kasih Viola, udah Sama-sama. udah kayak tamu aja ya. Jadi kita tuh rencananya mau bikin podcast di mana kita ngobrolin suami istri loh. Karena kan zaman sekarang itu ya, suami istri itu jarang ngobrol, Beb. Kebanyakan main HP. Iya. Bener nggak? Emang bener. Mungkin dengan adanya podcast kita suami istri gini bahas something ya, membuka mata suami dan istri-istri di luar sana gitu. Akhirnya itu Vigo sama Viola sama Agus aja bisa ngobrol gitu, biarpun di podcastin. Ya oke. Haus cuy. Jadi jika ini menarik untuk kalian, bisa komen di bawah kalian mau kami bahas apa lagi. Dan see you in the next podcast. Ya, siapa tahu ada informasi FKK di Indonesia, boleh kontak saya. Bye-bye. Bye-bye.